Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kampung yang terlalu sunyi untuk disebut normal, ada sebuah rahasia yang tidak pernah berani dibicarakan oleh siapapun. Tentang uang yang datang tanpa usaha dan harga yang harus dibayar dengan nyawa. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membagikan kisah nyata yang dikirim oleh salah satu narasumber tentang perjanjian terkutuk dan sebuah lilin yang menentukan hidup dan mati. Malam di kampung Sumberrejo selalu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada televisi dari rumah tetangga, bahkan suara jangkrik pun terasa jarang terdengar. Seolah-olah malam itu menahan nafas. Di sebuah rumah bambu tua yang hampir roboh, Marni duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya menatap satu titik. Sebuah lilin kecil. Api lilin itu menyala tenang. Namun bagi Marni, api itu bukan sekedar cahaya. Itu adalah penentu hidup dan mati. Marni, suara berat memecah keheningan. Kamto suaminya berdiri di ambang pintu kamar belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan matanya terlihat berbeda malam itu. Lebih tajam, lebih gelap. "Dengarkan aku baik-baik," ucap Kamto pelan tapi tegas. Marni menelan ludah. Tangannya gemetar di pangkuannya. "Kau jaga lilin ini. Jangan sampai ketiduran." Marni mengangguk pelan. Kalau apinya bergoyang kencang, cepat tiup. Ia kembali mengangguk. Meski rasa takut mulai merambat di dadanya. Kamto melangkah mendekat, wajahnya kini tepat di depan Marni. "Kalau kau lalai," suara Kamto berubah, lebih dalam, hampir seperti bukan miliknya. "Aku bisa mati." Jantung Marni berdegup kencang. "Aku akan tertangkap warga, dipukuli sampai mati." Sunyi. Tidak ada suara apapun setelah kalimat itu. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. "Mas?" Suara Marni bergetar. "Apa tidak ada cara lain?" Kamto senyum tipis. Tapi senyum itu tidak hangat, tidak menenangkan, melainkan menyeramkan. "Kita butuh uang, Marni." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Sangat berat. Sudah berbulan-bulan mereka hidup dalam kemiskinan. Utang menumpuk, makan pun kadang hanya sekali sehari. Dan sejak beberapa minggu terakhir, Kamto berubah. Ia sering pulang larut malam, tubuhnya bau tanah, matanya merah. Dan malam ini, Marni akhirnya tahu alasannya. Kamto berdiri tegak. Ia menarik nafas panjang. Jangan gagal. Lalu, ia berbalik dan masuk ke kamar belakang. Pintu ditutup perlahan. Beberapa detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Marni hanya duduk, menatap lilin, menunggu. Lalu, krek, krek, krek. Suara dari dalam kamar. Seperti kayu yang dipelintir, seperti tulang yang dipaksa berubah bentuk. Marni menegang. Tangannya mencengkram kain sarungnya. "Mas?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Sebagai gantinya, terdengar suara krrrr. Geraman, bukan suara manusia. Nafas Marni memburu.
matanya membesar. Lalu, brak! Pintu belakang terbuka keras. Sesuatu berlari keluar. Cepat, berat, menggetarkan lantai bambu. Marni spontan menoleh. Dan detik itu juga, darahnya seakan berhenti mengalir. Seekor babi hitam besar berdiri di sana. Tubuhnya kotor, matanya merah menyala. Dan saat mata itu menatap Marni, ada sesuatu yang ia kenali. Sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas. Itu bukan hewan. Itu Kamto. Babi itu menggeram pelan. Lalu tanpa suara lagi, ia berlari keluar rumah, menghilang ke dalam gelap malam. Marni terduduk lemas, tangannya gemetar hebat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, bisiknya. Ia ingin lari, ia ingin berhenti, ia ingin semua ini hanya mimpi. Tapi, ia tidak bisa, karena lilin itu masih menyala. Dan tugasnya belum selesai. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Setiap menit terasa seperti jam. Api lilin masih tenang, namun suasana semakin tidak wajar. Angin mulai masuk melalui celah-celah dinding. Dingin, menusuk tulang. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara. Pelan, samar. Hei, itu apa? Marni langsung menoleh ke arah luar. Jantungnya kembali berdegup kencang. Babi! Babi hitam! Kejar! Suara-suara itu semakin jelas, semakin dekat. Warga kampung, mereka melihatnya. Mereka melihat Kamto. Tubuh Marni mulai gemetar hebat. Matanya kembali ke lilin. Api itu masih kecil, masih tenang, belum bergoyang. Belum waktunya, belum. Tapi suara di luar semakin kacau. Langkah kaki berlari, teriakan, amarah. Jangan sampai lepas, itu pasti babi ngepet. Kata itu menghantam telinga Marni seperti petir. Babi ngepet. Rahasia Kamto terbongkar. Api lilin mulai bergerak. Pelan, kecil, tapi jelas. Marni menahan napas. Tangannya mendekat ke lilin. Siap. Kapanpun. Kalau apinya bergoyang kencang, ia harus meniupnya. Kalau tidak, Kamto akan mati. Tiba-tiba, angin bertiup lebih keras. Api lilin langsung bergoyang liar, ke kiri, ke kanan, seperti hampir padam. Dan dari luar, terdengar jeritan. Kena dia! Marni langsung panik. Sekarang, tangannya gemetar. Ia mendekat, hampir meniup, tapi ragu. Kalau salah waktu, air matanya jatuh. Mas, aku takut. Api lilin semakin liar. Bayangan di dinding menari seperti makhluk hidup. Dan di luar, suara pukulan mulai terdengar. Puk, puk, puk. Disusul suara. Jeritan. Jeritan yang tidak sepenuhnya terdengar seperti babi. Dan tidak sepenuhnya terdengar seperti manusia. Marni menutup telinganya. Ya Allah, ya Allah. Api lilin berkedip kencang. Ini tanda. Ini waktunya. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Seolah ada yang menahannya. Seolah ada yang tidak ingin ia meniup lilin itu. Dan saat itulah, di belakangnya, terdengar bisikan. Sangat dekat. Tepat di telinganya. Jangan ditiup. Marni membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, udara di belakangnya terasa dingin. Sangat dingin. Dan bau tanah mulai tercium. Api lilin kembali bergoyang hebat. Lebih hebat dari sebelumnya. Di luar, suara pukulan semakin brutal. Matiin! Hantam terus! Jangan kasih hidup! Air mata Marni mengalir deras. Ia menatap lilin, menatap api kecil itu, yang kini menentukan nasib suaminya. Dan dengan napas gemetar, ia berbisik, "Aku harus meniupnya." Namun, bisikan itu kembali terdengar.
lebih keras, lebih jelas, lebih menyeramkan. Kalau kau tiup, bukan dia saja yang mati. Marni langsung mundur, matanya membesar. Siapa? Sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya suara di luar yang perlahan mulai mereda. Dan saat itulah Marni membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu menjadi saksi keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Marni berdiri membeku di depan lilin. Api kecil itu masih bergoyang liar, seolah memohon untuk segera dipadamkan. Tapi tangan Marni tidak bergerak. Bisikan itu masih terngiang di telinganya. Kalau kau tiup, bukan dia saja yang mati. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Matanya melirik ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Dan di luar, suara warga masih terdengar. Namun kini berbeda. Bukan lagi teriakan mengejar, melainkan luapan amarah yang menemukan sasaran. Buh, hantam terus. Ini pasti yang nyuri uang warga. Marni menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas, suaranya pecah. Ia kembali menatap lilin. Api itu kini bergoyang lebih kencang. Hampir padam, lalu menyala lagi. Seolah bertahan di antara hidup dan mati. Sama seperti Kamto di luar sana. Tiba-tiba, duar! Suara benda keras menghantam sesuatu. Disusul jeritan panjang. Jeritan yang membuat bulu kuduk Marni berdiri. Itu bukan sekedar suara hewan. Itu penuh penderitaan, penuh rasa sakit. Dan entah kenapa, terdengar sangat manusiawi. Marni jatuh terduduk. Tangannya menutup telinga. Berhenti, berhenti. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin brutal. Ikat kakinya, jangan sampai lari. Bakar aja sekalian. Marni terlonjak, matanya membesar. Dibakar, tubuhnya langsung dingin. Kalau sampai dibakar, maka semuanya selesai. Tidak ada kesempatan, tidak ada jalan kembali. Api lilin kembali bergoyang liar. Lebih liar dari sebelumnya. Angin yang masuk kini terasa seperti pusaran. Tidak wajar, tidak alami. Bayangan di dinding mulai berubah. Tidak lagi sekedar bayangan, tapi seperti sosok-sosok yang bergerak sendiri. Marni menatapnya ngeri. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Di dinding, bayangan seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Marni membeku. Nafasnya tertahan. Perlahan, dengan leher yang terasa kaku, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi saat ia kembali melihat ke dinding, bayangan itu masih ada. Dan kini, lebih jelas. Seorang pria kurus, mata cekung, mulut senyum lebar. Terlalu lebar. Kenapa kau tidak meniupnya? Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Marni gemetar hebat. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Namun bayangan itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah lilin. Api lilin tiba-tiba mengecil, lalu membesar. Lalu mengecil lagi, seolah dipermainkan. Di luar, suara pukulan mulai berkurang, digantikan dengan nafas berat warga, dan suara seseorang berkata pelan, Sudah tidak bergerak. Jantung Marni seperti berhenti, tidak bergerak. Artinya,
selesai. Tubuh Marni langsung lemas. Ia merangkak mendekati pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang. Namun, sebelum sempat membukanya, terdengar suara lain. Suara yang membuat darahnya membeku. "Tunggu!" salah satu warga berteriak. "Lihat ini!" Hening sejenak. Lalu, suara ketakutan mulai muncul. Ini aneh. Kenapa? Kenapa berubah?" Marni langsung menahan napas. Berubah? Apa maksudnya? Api lilin tiba-tiba tenang. Sangat tenang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Marni menoleh perlahan. Matanya terpaku pada api kecil itu. "Sudah selesai?" bisiknya. Namun perasaannya justru semakin tidak enak. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, pintu diketuk. Marni tersentak. Tubuhnya menegang. Ketukan itu pelan, namun berat. Seolah yang mengetuk bukan orang biasa. Marni!" Suara dari luar. Suara warga. Tapi terdengar ragu, takut. "Buka pintunya." Marni tidak bergerak. Tangannya dingin. Kakinya lemas. "Marni, cepat buka." Kali ini lebih mendesak. Dengan sisa tenaga, Marni berdiri. Langkahnya berat, satu persatu, menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Perlahan, ia membuka pintu. Krek. Pintu terbuka sedikit. Lalu, lebih lebar. Dan saat itulah, Marni melihatnya. Di depan rumahnya, beberapa warga berdiri. Wajah mereka pucat. Mata mereka penuh ketakutan. Bukan marah lagi. Bukan beringas. Tapi takut. Di belakang mereka, terbaring sebuah tubuh manusia, penuh luka, darah di mana-mana, dan wajah itu tidak salah lagi. Kamto. Marni langsung mundur, tangannya menutup mulut, air matanya mengalir deras. "Mas!" Suaranya hampir tidak terdengar. Salah satu warga melangkah maju. "Marni," suaranya pelan. "Ini suamimu." Hening. Tidak ada yang berani bicara lagi. Lalu, warga itu melanjutkan dengan suara gemetar. "Tadi, dia berubah dari babi." Kalimat itu menggantung, menjadi sesuatu yang terlalu nyata, terlalu mengerikan. Marni menoleh ke dalam rumah, ke arah lilin. Api itu masih menyala, belum pernah ditiup, tidak sekalipun. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Tubuh Kamto, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba jarinya bergerak. Satu kali, pelan. Lalu, kepalanya miring sedikit. Matanya, yang tadi kosong, kini perlahan bergerak, menatap lurus ke arah Marni. Warga langsung mundur ketakutan. Lihat itu, dia masih hidup." Namun bukan itu yang paling mengerikan. Bukan. Yang paling mengerikan adalah ekspresi wajah Kamto. Perlahan, dengan luka di seluruh tubuhnya, dengan darah mengalir dari mulutnya, Kamto tersenyum. Dan dari dalam rumah, lilin itu tiba-tiba padam. Gelap. Total. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Dekat. Sangat dekat. Tepat di belakang Marni. "Sekarang, giliranku."
bukan sekedar gelap karena malam, tapi gelap yang terasa hidup. Lilin itu sudah padam, dan sejak detik itu, suasana berubah. Udara di dalam rumah Marni menjadi dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang merayap perlahan ke tulang, membuat tubuh kaku dan nafas terasa berat. Marni tidak berani bergerak. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, ia tahu ada sesuatu. Dan suara itu kembali terdengar. Pelan, serak, dekat sekali di telinganya. Sekarang giliranku. Marni menahan nafas. Jantungnya berdetak sangat keras. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ruang tengah terlihat sama seperti sebelumnya. Lantai bambu, dinding tua, dan meja kecil tempat lilin tadi berada, kini hanya menyisakan asap tipis yang masih mengepul. "Marni!" Suara warga dari luar memanggilnya, seolah mencoba menariknya kembali ke kenyataan. "Kami bawa dia ke sini." Namun suara itu terdengar jauh, seperti teredam, seperti berasal dari dunia lain. Karena perhatian Marni kini tertuju pada satu hal. Lantai, di dekat meja lilin, ada sesuatu. Bekas, jejak kaki, basah, berwarna gelap, seperti lumpur atau darah. Marni mundur satu langkah. Jejak itu tidak ada tadi, ia yakin. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu mengarah ke dalam rumah, bukan keluar. Krek! Suara lantai bambu berderit. Marni tersentak, matanya mengikuti arah suara. Pelan, satu langkah lagi terdengar. Seperti ada seseorang yang berjalan, namun tidak terlihat. Siapa? Suara Marni hampir tidak keluar, hanya bisikan lemah. Tidak ada jawaban. Namun langkah itu berhenti. Tepat di depan kamar belakang, kamar tempat Kamto tadi berubah. Pintu kamar itu perlahan terbuka sendiri. Kering. Gelap di dalamnya tampak lebih pekat, lebih dalam. Seolah bukan sekedar ruangan, melainkan lubang. Angin dingin keluar dari dalam kamar, membawa bau tanah, bau busuk, dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau uang lama, uang yang lembab. Marni menutup hidungnya, air matanya kembali jatuh. "Mas!" Ia melangkah pelan. Entah kenapa, kakinya seperti ditarik, mendekat ke kamar itu. Padahal akalnya menolak. Hatinya menjerit untuk pergi. Di luar, warga mulai berbisik-bisik. Kenapa dia tidak keluar? Marni. Namun Marni tidak mendengar lagi. Atau tidak bisa mendengar. Ia kini berdiri di depan pintu kamar. Nafasnya tidak teratur. Tangannya gemetar. Dan saat ia mengintip ke dalam, ia melihat sesuatu. Di lantai kamar, ada lingkaran. Lingkaran hitam, seperti bekas arang. Di tengahnya, terletak kain hitam. Dan di atas kain itu, beberapa lembar uang. Basah, kotor, seperti baru keluar dari tanah. Marni membeku. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Selama ini, Kamto menyembunyikan semuanya. Tiba-tiba, uang itu bergerak sedikit, seperti tertiup angin. Padahal, tidak ada angin. Lalu, dari sudut kamar, terdengar suara kunyahan. Krek, krek, krek. Marni langsung menoleh. Matanya membesar. Di pojok gelap kamar, ada sesuatu. Jongkok, membelakanginya. Tubuhnya kurus,
Kulitnya gelap, dan ia sedang memakan sesuatu. Mas, suara Marni bergetar. Makhluk itu berhenti mengunyah. Diam, tidak bergerak. Perlahan, lehernya bergerak, memutar, pelan, tidak wajar, sampai wajahnya terlihat. Dan saat itulah Marni menjerit. Itu bukan Kamto, bukan manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, mulutnya penuh darah, dan di tangannya ada sesuatu yang sedang dimakannya. Potongan daging. Makhluk itu tersenyum. Darah menetes dari dagunya. Dia gagal. Suaranya serak, tidak manusiawi. Sekarang aku lapar. Marni mundur panik. Tubuhnya menabrak dinding. Air matanya mengalir deras. Jangan dekat-dekat. Namun makhluk itu berdiri. Perlahan, tulangnya berbunyi saat bergerak. Seperti tidak biasa digunakan. Dia janji. Makhluk itu melangkah. Satu langkah. Dia ambil. Langkah kedua. Sekarang harus bayar. Langkah ketiga. Semakin dekat. Marni menjerit. Tolong! Pintu rumah tiba-tiba terbuka lebar. Warga masuk beramai-ramai. Namun, mereka langsung berhenti. Beku. Kenapa dingin sekali? Ini bau apa? Itu salah satu warga menunjuk ke arah kamar. Namun saat mereka melihat, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada makhluk. Tidak ada uang. Tidak ada lingkaran. Marni terduduk di lantai, menangis histeris. Dia ada di sini. Warga saling pandang, takut, bingung. Dan saat itulah, dari luar terdengar suara. Suara yang membuat semua orang terdiam. Krek, krek, krek. Perlahan, semua menoleh ke arah luar rumah. Ke arah tubuh Kamto yang tadi tergeletak. Dan yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa bergerak. Tubuh Kamto sudah tidak utuh lagi. Sesuatu sedang memakannya dalam gelap. Dan suara itu masih terus terdengar. Krek, krek, krek. Suara kunyahan itu masih terdengar. Pelan, tapi jelas. Krek, krek, krek. Tidak ada satupun warga yang berani bergerak. Mereka berdiri kaku di dalam rumah Marni. Tatapan mereka semua tertuju keluar, ke arah tubuh Kamto yang tadi tergeletak. Namun kini, tidak lagi terlihat jelas, karena sesuatu sedang menutupinya. Bayangan hitam, jongkok, menghadap ke bawah, dan bergerak, seperti sedang makan. Siapa itu? Bisik salah satu warga. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang tahu. Atau tidak ada yang berani tahu. Marni masih terduduk di lantai. Tangisnya melemah. Namun matanya kosong. Seolah pikirannya sudah mulai hancur. Dia bilang harus dibayar. Gumamnya pelan. Salah satu warga menoleh cepat. Apa maksudmu, Marni? Marni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu, ke arah makhluk itu. Perlahan,
Suara kunyahan berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Makhluk itu berhenti bergerak. Diam. Lalu, dengan sangat pelan, ia mengangkat kepalanya. Warga langsung mundur serempak. Beberapa hampir jatuh karena yang mereka lihat tidak bisa diterima akal. Wajah itu penuh darah. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya hitam, kosong, dan di mulutnya masih ada potongan daging. Makhluk itu tersenyum, lalu berdiri, perlahan, tidak terburu-buru. Seolah tahu, tidak ada yang bisa lari. Sudah lama, suaranya serak, seperti suara dari dalam tanah. Sudah lama aku menunggu. Lari! Teriak salah satu warga. Dan seketika, kepanikan pecah. Warga berhamburan keluar rumah, saling dorong, saling jatuh. Tidak peduli satu sama lain. Yang penting, selamat. Namun, tidak semua berhasil. Salah satu warga terjatuh di depan pintu, dan sebelum ia sempat bangkit, makhluk itu sudah di depannya. Cepat, tidak masuk akal cepatnya. Jangan! Jeritan itu menggema, namun terlambat. Krak! Suara tulang patah, disusul jeritan yang langsung terputus. Marni menutup matanya, menangis, namun tidak bisa menahan telinganya. Semua suara itu masuk, memenuhi kepalanya. Beberapa saat kemudian, sunyi kembali. Tidak ada lagi suara lari. Tidak ada jeritan. Tidak ada perlawanan. Hanya nafas. Berat. Dekat. Marni perlahan membuka mata. Dan makhluk itu sudah berdiri di dalam rumah, tepat di depannya. Jarak mereka hanya 1 langkah. Marni tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Makhluk itu menunduk sedikit, menatap langsung ke mata Marni, dan tersenyum. Sekarang, giliranmu. Air mata Marni jatuh deras. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti banyak suara sekaligus. Semua selalu bilang begitu. Ia mengangkat tangannya, kotor, penuh darah, dan perlahan menunjuk ke arah kamar belakang. Ingat, tiba-tiba kepala Marni terasa sakit, sangat sakit, seperti ada sesuatu yang dipaksa masuk ke pikirannya. Dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu. Flashback. Malam, hujan deras. Kamto berdiri di dalam kamar itu, sendirian. Di hadapannya, lingkaran hitam, kain, dan uang. Namun, ia tidak sendiri. Di hadapannya, ada sosok itu. Makhluk yang sama, namun lebih gelap, lebih besar, dan lebih menyeramkan. Kalau kau ingin kaya, suara makhluk itu, ambil setiap malam tanpa ketahuan. Kamto gemetar. Tapi, apa balasannya? Makhluk itu tersenyum, lebar. Tidak wajar tersenyumnya. Nyawa. Kamto mundur. Nyawa siapa? Makhluk itu mendekat. Sangat dekat. Kalau kau gagal, nyawamu. Kalau kau berhasil terlalu lama, makhluk itu berhenti. Lalu berbisik. Aku akan ambil orang terdekatmu. Kamto terdiam,
pucat, takut. Namun, ia tetap mengangguk. Flashback berakhir. Marni terjatuh. Tubuhnya lemas. Air matanya mengalir deras. "Mas, kenapa?" Makhluk itu tersenyum. Dia rakus. Dia serakah. Dia tidak berhenti. Makhluk itu melangkah mendekat. Sekarang, waktunya bayar. Marni menggeleng panik. "Tidak, dia yang janji, bukan saya." Makhluk itu berhenti, diam, lalu tertawa. Suara tawanya seperti banyak suara sekaligus. Suami istri, janji, tetak satu. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih berat. Dan kau, makhluk itu menunjuk Marni, penjaga lilin. Jantung Marni berhenti sejenak. "Kaulah kuncinya." Makhluk itu mendekat, sangat dekat, hingga wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Marni. Dan sekarang, senyumnya melebar. "Aku ambil semuanya." Udara di dalam rumah itu tidak lagi terasa seperti udara, melainkan seperti sesuatu yang hidup, menekan, mencekik, dan mengawasi. Marni terduduk lemas, tubuhnya dingin, tangannya gemetar tanpa henti. Di depannya, makhluk itu berdiri, diam, menatap, tidak terburu-buru, seolah menikmati ketakutan yang perlahan membunuh. "Aku tidak ikut!" Suara Marni pecah. Air matanya terus mengalir. "Saya tidak tahu apa-apa." Makhluk itu memiringkan kepala. Sedikit. Tidak wajar. "Tidak tahu." Ia tertawa pelan. Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Setiap malam kau duduk, menjaga lilin, menunggu tanda." Makhluk itu melangkah. Satu langkah. Lantai bambu berderit. "Dan kau bilang tidak tahu?" Marni menggeleng keras. "Dia yang paksa saya. Dia bilang ini satu-satunya cara." Makhluk itu berhenti. Diam sejenak. Lalu tersenyum lebih lebar. "Semua selalu punya alasan." Tiba-tiba, suasana berubah. Dinding rumah mulai menghitam. Perlahan, seperti terbakar dari dalam. Namun, tidak ada api. Lantai terasa lunak, seperti tanah basah. Dan bau itu semakin kuat. Bau tanah, bau busuk, bau kematian. Marni panik. Ia mencoba bangkit. Namun kakinya seperti tenggelam. "Apa ini?" Makhluk itu mengangkat tangannya. Perlahan. Tempat asal. Sekejap, rumah itu menghilang. Marni menjerit. Ia tidak lagi berada di rumahnya. Di sekelilingnya hanya tanah. Gelap, luas, tanpa batas. Dan di tanah itu, banyak tangan muncul dari dalam, menggapai, mengais, seolah mencoba keluar. "Tolong, lapar, sakit." Suara-suara itu datang dari bawah, dari dalam tanah. Marni menangis histeris. Ia mencoba lari, namun setiap langkah semakin tenggelam. Makhluk itu kini berdiri di atas tanah itu. Tidak tenggelam, tidak terpengaruh. Semua yang gagal, ia membuka tangannya. Semua yang serakah,
Tangan-tangan dari tanah mulai meraih kaki Marni. Menarik, kuat. Masuk ke sini. Marni menjerit. Ampun, ampun. Namun tidak ada yang mendengar. Atau makhluk itu mendekat. Menjadi bagian dari perjanjian. Marni berhenti meronta. Matanya penuh air mata. Maksudnya? Makhluk itu tersenyum. Gantikan dia. Sunyi. Jaga lilin. Biarkan aku makan. Marni membeku. Jantungnya berdetak kencang. Dan kau hidup. Tangan-tangan itu semakin menarik. Hampir sampai pinggang. Kalau tidak, makhluk itu berbisik. Kau ikut mereka. Marni menutup mata. Air matanya jatuh deras. Ia tahu tidak ada pilihan baik. Perlahan, dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya mau." Seketika, semua berhenti. Tangan-tangan itu hilang. Tanah kembali tenang. Makhluk itu tersenyum puas. Bagus. Sekejap, Marni kembali ke rumahnya. Semua kembali seperti semula. Dinding bambu, lantai kayu, pintu terbuka, dan di luar, sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di depan Marni, kini ada sesuatu. Sebuah lilin. Daru. Menyala. Api kecil itu tenang. Marni menatapnya. Wajahnya kosong. Air matanya berhenti. Dan di sudut ruangan, bayangan itu muncul lagi. Makhluk itu. Mulai malam ini. Suaranya pelan. Kau tahu tugasmu. Marni duduk perlahan di depan lilin itu. Tangannya gemetar. Namun, ia tidak menolak lagi. Malam berganti malam. Dan di kampung Sumberjo, kejadian aneh mulai muncul lagi. Uang hilang. Ternak lenyap. Dan warga mulai melihat seekor babi hitam. Lebih besar. Lebih cepat. Namun kali ini, di sebuah rumah bambu, seorang wanita selalu duduk di depan lilin, menatap api kecil itu, tanpa tidur, tanpa suara. Dan setiap kali api itu bergoyang, ia berbisik pelan, "Jangan sampai mati." Karena ia tahu, di luar sana, sesuatu sedang berlari, mengambil, mencuri, dan jika tertangkap, yang mati bukan hanya satu. Dan jauh di dalam bayangan, makhluk itu tersenyum. Karena perjanjian belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Tidak semua jalan keluar dari kesulitan adalah jalan yang benar. Karena terkadang jalan pintas justru membawa kita ke tempat yang tidak pernah bisa kita tinggalkan. Jika kamu berada di posisi Marni, apa yang akan kamu pilih? Ingat, tidak semua yang memberi itu ingin menolong. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like,
dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.